Silakan nomor 1. Lita. Nomor 1, karena adanya tax haven country dan negara-negara yang mengenakan pajak lebih rendah dibanding dengan negara asal, maka salah satu cara ialah dengan melakukan penundaan pajak yang disebut dengan Control Foreign Corporation atau CFC. Jawabannya adalah ya, betul. Nomor 2. Silakan, Lita. Nomor 2, salah satu upaya untuk mencegah wajib pajak dalam menunda mengirim penghasilan ke Indonesia, yaitu dalam memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri, termasuk usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Jawabannya adalah salah, karena seharusnya wajib pajak dalam negeri aja. Harusnya wajib pajak dalam negeri aja. Oh, berarti masalahnya di sini menurut kamu ya. Wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri. Salah satu upaya untuk mencegah WP dalam menunda mengirim penghasilan ke Indonesia yaitu dengan memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh WP dalam negeri. Harusnya mah ya. Halaman berapa yang menurut kamu jadi dasar jawabannya? Halaman 170, Pak. 170, 171 yang bagian atas. Yang ini. Lah, yang saya nggak ada halamannya. Oh, beda versinya berarti. 170 yang mana? 48. Yang di poin B di Control Foreign Corporation, Pak. Ya itu Pak, di paragraf kedua. Salah satu upaya untuk mencegah WP dalam menunda mengirim penghasilan ke Indonesia melalui pasal 18 kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerapkan ya betul ya untuk menerapkan saat diperolehnya dividen. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 adalah salah ya. Berikutnya nomor 3. Nadila. Nomor 3, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, yaitu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri serta untuk tahun pajak berikutnya. Jawabannya benar. Kita lihat.
sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek, yaitu pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak berikutnya. Kayaknya salah ya. Bulan keempat. Nah, ini ya. Bukan tahun berikutnya ya, tapi pajak yang bersangkutan. Ya, tahun pajak yang bersangkutan. Ada pembelaan? Kayak terdakwa aja. Nadilah? Mungkin saya yang kurang ini Pak, jeli. Oh, berarti setuju ya jawabannya. Jadi yang benar itu bukan tahun pajak berikutnya, tapi tahun pajak bersangkutan. Itu nomor 3. Berikutnya nomor 4. Resti, silakan. Besarnya dividen yang wajib dihitung oleh wajib pajak dalam negeri adalah sebesar jumlah dividen yang menjadi haknya terhadap laba setelah pajak yang sebanding dengan penyertaannya pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Jawabannya benar, Pak. Jawabannya, Pak? Benar, Pak. Ya. Berikutnya Pipit. Dalam hal belum ada pajak secara nyata dibayar di luar negeri atas dividen yang ditetapkan saat perolehannya, maka pajak atas dividen tersebut tetap diperhitungkan sebagai kredit pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 benar. Dalam hal belum ada pajak secara nyata dibayar di luar negeri atas dividen yang ditetapkan saat perolehannya, maka pajak atas dividen tersebut tetap diperhitungkan. Coba ya, kenapa di sini diperhitungkan ya? Ini tetap diperhitungkan katanya, padahal di sini belum ada pajak. Berarti kan dia mau ngekreditin apa ya? Kan pajaknya juga dibayar di luar negeri, enggak? Bener nggak? Ya kan? Kalau misalkan yang bisa dikreditkan itu kalau kita udah bayar pajaknya di luar negeri ya. Kalau kita belum bayar pajaknya di luar negeri, mau ngekreditin apa? Gimana Pipit? Ada pembelaan apa jawaban saya? Enggak, Pak. Setuju jadi? Oke, kalau setuju lanjut ke nomor berapa nih? Berikutnya ya, nomor 6. Resti. Nomor 6, sebuah perusahaan yang dibuat untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk menghindari pengenaan pajak atas keuntungan penjualan saham disebut sebagai special purpose company. Jawabannya benar, Pak. Ya, betul ya. Berikutnya nomor 7. Nadilah. Iya benar, Nadilah. Nomor 7, penjualan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang diberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan
atau tempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia tidak dapat ditetapkan sebagai pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Jawabannya benar. Jawabannya nomor 7 ya. Penjualan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak. Karya saya nggak susah lihat soal sama lihat modulnya. Transfer pricing. Jawaban saya soalnya salah ya, tapi kita coba cek lagi. Nah, ini nih kayaknya nih. Nah, untuk mencegah praktik penghindaran pajak, Undang-Undang PPH mengatur bahwa penjualan atau pengalihan saham, tadi penjualan saham kan ya, penjualan saham, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia, di sini bilangnya dapat ditetapkan. Di soalnya penjualan saham yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak sama ya. Berarti harusnya bukan tidak dapat ditetapkan ya, malah dapat ditetapkan ya. Nah, ini masalahnya. Jadi yang benar itu bukan tidak dapat ditetapkan ya, tapi dapat ditetapkan. Gimana Nadila? Iya Pak, harusnya dapat ditetapkan. Ya, halaman 174. Berikutnya silakan. Winda.
8, Pak. Ketentuan Special Purpose Company mengatur bahwa wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut, sepanjang wajib pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat kewajaran penetapan harga. Isinya salah, Pak, karena harusnya terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Di sini ya. Ya, Pak. Ya, lanjut. Resti. Nomor 9, pihak atau badan yang mempunyai substansi usaha dan yang dibentuk oleh wajib pajak dalam negeri yang bertujuan antara lain untuk membeli saham atau aktiva wajib pajak dalam negeri lainnya disebut sebagai special purpose company. Jawabannya benar, Pak. Nah, soalnya hampir sama ya, sama yang di atas. Nah, betul jawabannya. Berikutnya, Pipit. Penjualan atau pengalihan saham antara special purpose company yang didirikan di tax haven country yang memiliki hubungan istimewa dengan BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham BUT di Indonesia berhak untuk dipajaki di Indonesia benar. Nomor 10 ya. Iya, Pak. Ya, betul. Lanjut. Nadilah. Nomor 1 bagian B. Mengapa perkembangan transaksi internasional mengakibatkan adanya peluang untuk melakukan tax evasion? Jawabannya, transaksi internasional dilatar belakangi oleh perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional pada era globalisasi ini menjadikan para investor Indonesia melakukan investasi ke luar negeri atau yang dikenal dengan nama outward investment. Perdagangan internasional yang terjadi ini menjadi peluang bagi investasi saham melakukan cara penghindaran pajak internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, karena penghindaran pajak yang sering dilakukan dalam investasi di luar negeri adalah menanggung pembagian dividen dilakukan dengan sengaja atas kontrol dari pihak perusahaan dengan alasan bisnis. Maka apabila dividen itu masih ditunda bagaimananya, Indonesia akan memiliki hak memajaki atas dividen tersebut. Ya, karena transaksi internasional itu mengakibatkan banyak skema-skema yang bisa dilakukan untuk menghindari pajak secara tidak legal. Jadi tax evasion itu adalah penghindaran pajak secara tidak legal. Biasanya kita terjemahkan karena itu tidak legal ya, alias ilegal, itu kita terjemahkannya penggelapan pajak. Karena dia ilegal. Kalau tax avoidance kita terjemahkan penghindaran pajak. Gitu ya. Lanjut. Rizky. Jika dibandingkan mana yang lebih besar antara potensi penerimaan pajak yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, mengapa demikian? Potensi penerimaan pajak yang berasal dari dalam negeri lebih besar karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan penerimaan negara disupport oleh pajak hampir sebesar 70%. Penerimaan pajak dalam negeri diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB, dan lain-lain. Ya, jawabannya yang benar adalah penghasilan yang berasal dari pajak dalam negeri. Kalau misalkan kita lihat ya di nota keuangan itu paling besarnya itu di PPN. Yang keduanya PPh pasal 21. Berarti ini menunjukkan kalau misalkan orang Indonesia itu suka belanja karena ada PPN-nya. Yang keduanya sebagian besar pekerjaannya adalah karyawan. Adapun PPh 24 ya itu tidak, atau PPh 26 itu sedikit gitu ya.
Jadi buktinya ada di nota keuangan. Next. Resti. Dia Resti udah 4 kali. Silakan. Mengapa yang menjadi cara dalam melakukan penghindaran pajak adalah dari dividen? Jelaskan. Karena dividen dari luar negeri berhak untuk dipajaki oleh suatu negara apabila telah benar-benar dibagikan, maka apabila dividen tersebut masih ditunda atau ditangguhkan pembagiannya, suatu negara tidak dapat memiliki hak atas dividen tersebut, sehingga membuat perusahaan dapat menghindari pajak atas dividen tersebut. Begitu Pak jawabannya. Ya. Jadi dividen itu bisa ditangguhkan dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Yang pertama syaratnya adalah memiliki kepemilikan saham lebih besar dari 50%. Artinya perusahaan itu punya kita. Yang kedua adalah si saham itu tidak diperjualbelikan di bursa efek. Baru bisa melakukan penangguhan. Next. Nah. Rizky, silakan. Apakah fiskus di Indonesia bisa memajaki penghasilan yang berasal dari dividen namun belum dibagikan? Jelaskan. Tidak bisa, karena apabila dividen tersebut masih ditunda atau ditangguhkan pembagiannya, Indonesia tidak akan memiliki hak memajaki atas dividen tersebut. Ya, jadi pajak itu ada kalau transaksinya ada. Kalau transaksinya belum ada berarti nggak bisa dipajaki. Sama kayak misalkan di Alfa gitu ya, atau Indomaret atau Jogja atau apapun itu di minimarket, barang itu barang kena pajak. Tapi kalau nggak ada transaksi antara penjual dan pembeli maka tidak ada PPN-nya. Gitu. Jadi masih berpotensi memiliki pajak. Berikutnya, silakan Dena. Nomor 6, mungkinkah Menteri Keuangan tidak mengetahui ada wajib pajak yang dengan sengaja dengan tujuan menghindari pajak? Sebentar, kayaknya nomor 5 deh, Dena. Nomor 6. Tadi yang Rizky nomor berapa? Iya. Nomor 5 ya Rizky ya? Iya Pak, tadi saya nomor 4. Iya kan nomor 4 berarti Dena nomor 5 ya. Silakan Dena nomor 5. Nomor 5, apakah CFC merupakan sebuah tax avoidance? Jelaskan. CFC merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak dengan cara menunda pengakuan penghasilan yang modalnya berasal dari luar negeri yang nantinya akan dikenakan pajak di dalam negeri. Jadi termasuk atau enggak nih? Termasuk, Pak. Ya, jadi kadang kita mengartikan tax avoidance itu yang legal ataupun yang ilegal ya. Tapi kalau didudukan gitu ya, tax avoidance itu diperbolehkan dengan melakukan seperti itu, tapi apa ya istilahnya? Jadi kalau misalkan kita tuh biasanya membagi penghindaran pajak itu 2 ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Kalau legal itu namanya avoidance. Ini boleh dilakukan. Kalau ilegal itu namanya evasion. Ini tidak boleh dilakukan. Nah, pertanyaannya apakah CFC ini boleh dilakukan atau enggak? Jawabannya adalah tidak boleh ya sebenarnya. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya penghasilan itu harus diserahkan pada saat waktunya. Gitu. Meskipun kita yang memiliki penghasilan tersebut. Ya. Makanya kenapa negara berhak untuk menetapkan secara jabatan alias secara sepihak.
gitu ya, yang namanya CFC ini. Karena pada kenyataannya dari perusahaan itu sudah dicatat sebagai beban dividen. Berarti kalau sudah dicatat, uang itu sudah keluar. Kalau uang itu sudah keluar, berarti harus ada yang menerima. Siapa yang menerima? Ya pemegang sahamnya. Begitu ya, itu lebih tepatnya. Next. Putri. Nomor 6 ya, Pak. Ya. Mungkinkah Menteri Keuangan tidak mengetahui ada wajib pajak yang dengan sengaja dengan tujuan menghindari pajak menunda mengirim penghasilan ke Indonesia? Bentar. Tidak mungkin karena salah satu upaya untuk mencegah wajib pajak dalam menunda pengiriman penghasilan ke Indonesia melalui pasal 18 ayat 2 UU PPH memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menerapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha luar negeri. Yang kedua, secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri, Pak. Mungkinkah Menteri Keuangan tidak mengetahui? Kamu bilang tidak mungkin ya. Kayaknya lebih tepatnya mungkin aja ya. Kenapa seperti itu? Karena pajak itu bisa dikenakan kalau sudah ada penghasilan yang masuk. Nah, terus bagaimana ceritanya kalau misalkan ditunda? Nah, kalau misalkan ditunda, gitu ya, nanti yang dikejar oleh Menteri Keuangan itu ada dua. Yang pertama pajak atas dividen, yang kedua adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak atas dividen. Karena pada saat kita menerima dividen dari luar negeri, itu akan ditanya perusahaannya apa. Kemudian udah dipotong belum pajaknya di luar negeri. Nah, kalau misalkan udah dipotong pajaknya di luar negeri, bakal ada kelihatan keterangan. Keterangannya apa? Misalkan pembayaran dividen tahun 2020. Padahal kan kalau 2020 dibayarkannya kan 2021. Ini diterimanya 2022. Nah, di situ yang dikejar oleh Menteri Keuangan. Apalagi sekarang adanya Undang-Undang HPP. Jadi di Undang-Undang HPP itu mengatur tentang penagihan yang bisa dilakukan oleh negara melalui negara yang melakukan transaksi. Jadi misalkan Indonesia dengan Singapura, Indonesia tuh nggak bisa majakin warga negara Indonesia yang punya penghasilan di Singapura, tapi bisa minta tolong ke Singapura buat potong pajak si wajib pajak Indonesia. Begitu. Next. Dena. Apa yang dimaksud dengan demand dividen? Demand dividen adalah dividen yang ditetapkan pada akhir bulan keempat diperoleh atas penyertaan modal langsung wajib pajak dalam negeri pada badan usaha luar negeri non-bursa terkendali langsung setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi BULN non-bursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan. Ya, itu ada di buku ya.
Berikutnya, Rizky. Jika perusahaan didirikan di luar negeri dengan tujuan menjadi BUT, apakah termasuk ke dalam SPV? Tidak termasuk ke dalam SPV karena dalam BUT terdapat kepemilikan saham dan diatur oleh bidang manajemen, sedangkan SPV sendiri tidak untuk kepemilikan. Ya, sebagaimana yang dilihat nanti di permanent establishment ya. Permanent establishment itu BUT. Ya, BUT itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti misalkan adanya aktiva, adanya aktivitas, adanya asuransi, adanya reasuransi yang kita udah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi BUT itu bukan SPV tapi emang pekerjaannya itu ada, kegiatannya ada gitu ya. Kalau SPV mah kan sama sekali nggak ada kegiatan itu diperbolehkan. Ya, atau SPC ya. Next. Resti. Nomor 9. Apabila akan membuat SPV dengan tujuan penghindaran pajak, apa pertimbangan yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Pertimbangan yang harus dilakukan yaitu pemilihan di negara mana SPV tersebut didirikan, karena biasanya tujuan pendirian SPV ini untuk menghindari pajak, maka tentunya tidak bisa didirikan di sembarangan negara. Biasanya SPV ini didirikan di tax haven country yang memiliki tarif pajak rendah bahkan nihil. Ya, ini pertimbangan yang kita lakukan ya kalau kita melakukan kejahatan. Ini Resti berarti sudah punya bekal untuk melakukan kejahatan dengan cara seperti itu ya. Kita harus pilih negaranya yang gratis ya, nggak ada pajaknya. Tapi ternyata ya, kayak di Pulau Bahama, saya beberapa hari yang lalu baca artikel di Bahama itu ternyata emang nggak ada pajaknya, tapi apa-apa di sana mahal. Itu termasuk di Pulau Karibean ya, yang ada di film apa namanya Jack Sparrow. Nah, sekarang lagi rame ya, Johnny Depp yang berhasil membuktikan, laki-laki pertama yang berhasil membuktikan bahwa perempuan itu salah, di Johnny Depp ya. Nah itu di sana ternyata memang pajaknya murah, bahkan nggak ada pajak di pulau itu, tapi ternyata biaya hidupnya tinggi banget di sana. Bahkan warga negara Amerika juga pada ke sana tuh bukan gara-gara ingin pajaknya kecil, tapi gara-gara fasilitas di sana yang sangat mewah. Begitu ya. Next, berikutnya. Putri. Apakah membuat SPF merupakan tax avoidance? Iya, karena dalam konteks perpajakan tujuan dari pendirian special purpose company adalah guna untuk melakukan penghindaran pajak. Jawabannya itu tidak ya. Kenapa? Karena dia bukan masuk ke avoidance, tapi dia itu masuknya ke tax evasion. Itu ya. Itu yang lebih tepatnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang treaty shopping. Silakan dipersiapkan materinya. Bab yang ke-13 yaitu treaty shopping. Oh, berarti minggu depan kita kuis ya? Kita mulai dari kelas B. Tanggal 14. Eka Putri.
Hadir, Bapak. Apa itu treaty? Tax treaty. Apa itu tax treaty? Tax treaty itu P3B, Pak. Tujuannya untuk menghindari adanya perpajakan. Apa? Tax treaty P3B. Coba Gebi, tujuannya P3B apa? Gebi. Hadir, Bapak. Silakan. Untuk menghindari adanya pajak, Bapak. Pan, Lailatul. Tujuannya mencegah pengelakan pajak, memberikan kepastian hukum sebagai alat pertukaran informasi, penyelesaian sengketa dalam P3B, dan sebagai bantuan dalam penagihan pajak, Pak. Yang ke belakangnya benar, yang pertamanya salah ya. Fitri, Hadir, Pak. silakan. Untuk menghindari dikenakannya pajak berganda. Ya, betul ya, itu yang benar ya, menghindari pajak berganda. Bukan menghindari pajak, tapi menghindari pajak berganda. Fani, shopping itu apa shopping? Belanja, Pak. Belanja ya. Udah kalau masalah belanja aja ya pada langsung benar jawabannya. Nah, jadi treaty shopping itu kita melakukan belanja P3B. Maksudnya gimana belanja P3B itu? Gitu ya. Kan yang namanya shopping, yang namanya belanja itu biasanya kita milih. Ya, biasanya kita milih. Kalau misalkan di marketplace, mungkin di antara kalian suka mengurutkan gitu ya. Urutkan yang paling murah. Atau urutkan yang paling laku. Ya kan? Atau yang gratis ongkir gitu ya. Atau banyaklah strateginya kalian lebih tahu gitu ya. Nah, sama, jadi shopping itu kan lebih identik dengan memilih. Jadi treaty shopping adalah memilih treaty yang menguntungkan. Memilih treaty yang menguntungkan. Yang seperti apa yang menguntungkan itu? Coba kita ke Nina. Yang menguntungkan itu seperti apa, Nina? Ya, Pak. Yang dimaksud menguntungkan itu gimana? Coba, Pipit. Gimana, Pipit? Iya, Pak. Jawabannya? Cynthia. Iya, Pak. Treaty shopping itu bisa menguntungkan bagi beberapa oknum karena nantinya mereka akan mendapatkan laba setelah kena pajak yang lebih tinggi dari yang seharusnya, Pak. Belum, Debbie.
Iya, Pak. Jawabannya? Aufilia. Yang pajaknya kecil, Pak. Ya, betul ya. Yang menguntungkan itu yang pajaknya kecil. Atau apa, Rizky? Selain pajaknya kecil? Yang tidak ada pajaknya, Pak. Ya, tidak ada pajaknya. Jadi selalu kembali ke sana ya. Treaty yang menguntungkan itu ya tujuannya itu. Kalau enggak pajaknya kecil, yang keduanya tidak ada pajak. Itu selalu ya. Karena buat apa misalkan pakai CFC, buat apa pakai SPC, buat apa ada treaty shopping kalau enggak mencapai salah satu dari dua tujuan ini. Gitu. Jadi kita itu pilih-pilih gitu ya, P3B atau kita pilih-pilih treaty itu untuk kepentingan pajak gitu. Jadi kalau misalkan nih ada P3B ya, P3B Indonesia dengan India misalkan ya. Terus ada P3B Indonesia dengan misalkan Malaysia. Ada P3B Indonesia dengan Singapura. Nah, kalau misalkan di India, ya misalkan yang berhak memajakinya adalah Indonesia. Kalau misalkan Indonesia Malaysia, yang berhak memajakinya misalkan atas penghasilan tertentu, misalkan Malaysia, gitu ya. Kemudian di Singapura, Indonesia. Nah, gitu ya. Kemudian kalau dipajakinya di Indonesia, itu tarifnya misalkan 10%. Kalau di Malaysia itu 5%, di Indonesia 10% gitu ya. Nah, ketika kita punya penghasilan, gitu, maka kita akan memilih treaty P3B Indonesia dengan Malaysia. Tujuannya tadi ya, karena pajaknya lebih kecil. Gitu. Padahal misalkan ya, si penghasilannya itu adanya di negara India. Gitu. Makanya nanti dari India dipindahin dulu ke Malaysia dengan menggunakan special purpose company, baru dari Malaysia dikasihin ke Indonesia. Gitu. Jadi kan treaty shopping itu memilih mana yang lebih menguntungkan. Gitu, mana yang lebih baik. Jadi ketika kalian memilih siapa yang akan menjadi pendamping, itu namanya pendamping shopping. Pendamping shopping. Seperti itu. Berikutnya, sekarang kita lihat ya di modul ini. Jadi katanya tujuan utama dari teks treatise ini adalah untuk menghapus hambatan internasional ya, hambatan pajak pada kegiatan ekonomi internasional. Jadi pada saat ada investor asing datang ke negara kita, maka dia akan bisa memastikan ya, bisa memastikan siapa yang berhak memajaki apa. Gitu ya. Jadi nanti investor asing itu tahu kalau misalkan saya investasi di negara Indonesia, maka nanti aspek pemajakannya itu bagaimana? Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari tax treaty.
Karena sebagaimana kita sudah pelajari, yang namanya tax treaty itu merupakan kesepakatan antara dua negara yang biasa kita kenal dengan bilateral. Untuk apa? Untuk menghindari yang namanya pengenaan pajak secara berganda. Yang merugikan siapa? Coba. Pajak berganda itu yang rugi siapa? Ani. Yang rugi yang membayar pajaknya, Pak. Wajib pajak maksudnya? Iya, wajib pajaknya. Winda. Yang rugi siapa? Wajib pajaknya, Pak, karena harus bayar 2 kali. Gina, selain wajib pajak, siapa lagi? Ada Gina? Pak, negaranya? Negaranya, kenapa negaranya? Karena negaranya juga menanggung si pajak itu kalau terjadi double taxation. Menanggung pajaknya, enggak tuh. Aulia, coba Aulia. Iya, Pak. Jawabannya? Wajib pajak. Ya, selain wajib pajak, siapa? Pemerintah bukan, Pak? Kenapa pemerintah? Coba Putri Kurnia. Iya, Pak. Sama pemerintah, Pak. Kenapa pemerintah? Karena kan pajaknya tuh dilaporin itu ke pemerintahnya, Pak. Oke, jawabannya udah benar, alasannya masih salah ya. Coba Nadila. Kalau menurut pemerintah, karena pemerintah yang bakalan mengelola gitu, tapi bisa juga dari badan, Pak. Pertanyaannya, kan tadi ya, pertanyaannya kita ulangi lagi. Kalau misalkan pajak berganda hadir, yang rugi siapa? Wajib pajak tadi kan. Kenapa wajib pajak? Karena wajib pajak itu dipajaknya 2 kali. Di Indonesia dipajakin, di tempat dia berasal, sumbernya itu juga dipajakin. Nah, yang kedua, yang rugi itu adalah negara atau wajib atau fiskusnya atau pemerintahnya. Nah, itu kenapa? Coba kita ke Anissa Fauzia. Iya, Pak. Silakan. Dapat merugikan wajib pajak karena karena tidak dapat menikmati hasil atas usaha kerjanya. Belum ya, Dena. Jawabannya Dena? Jadi si wajib pajaknya harus bayar 2 kali pajak. Apa? Vivi. Iya, Bapak. Mungkin karena mengurangi pajak negara, Pak.
Kenapa mengurangi? Kan negara mah bisa majakin juga ya. Coba Fauzi. Ya, Pak. Silakan. Apa jawabannya? Coba siapa? Lita. Ada Lita? Ada Pak, ada. Karena kalau misalkan double taxation itu kan tadi merugikan pemerintah. Soalnya kan dari double taxation sendiri mungkin kalau misalkan si orang itu dikenakan pajak di luar negeri, nantinya di Indonesia juga ngekreditin pajak gitu. Jadi Indonesia nggak bisa ngepajakin. Terus kalau misalnya kayak gitu, nanti si penghasilannya juga, penghasilan dari orang tersebut jadi udah kepotong sama pajak yang ada di luar negeri. Gimana? Masih ya, masih belum. Resti, coba Resti. Ada Resti? Ya, Pak, ada. Silakan. Pertanyaannya paham tapi ya semuanya ya. Akan merugikan negara juga. Siapa sekarang? Resti, silakan. Kenapa? Gimana, Pak? Jawabannya? Belum ya tadi ya? Terakhir, Latifah, coba. Iya, Pak. Mungkin karena ini, Pak, apabila wajib pajaknya di luar negeri, maka pemerintahannya itu nggak bisa ngerasain pajak penghasilan wajib pajaknya. Bukan ya. Jadi gini ceritanya ya. Kan double taxation itu dipajaki di dua negara kan. Dipajaki di Indonesia, dipajaki juga di negara sumber. Nah, kalau buat wajib pajak itu udah pasti. Udah pasti merugikan. Kenapa? Ya karena dia misalkan punya penghasilan 100, dipajaki di Indonesia 10, dipajaki di Singapura misalkan 30. Pajaknya jadi gede gitu. Tapi kalau buat pemerintah apa? Ini udah dibahas juga sih sebenarnya di awal-awal kuliah kita ya. Ruginya bagi negara adalah dengan adanya double taxation itu dapat mengakibatkan warga negara Indonesia itu nggak mau lagi memiliki penghasilan di luar negeri. Kenapa? Ya habisnya dipajakinya begede sih. Kenapa tahu gede? Karena di luar negeri dipajakin, di Indonesia juga dipajakin. Gitu. Jadi secara jangka panjang negara kita itu rugi karena menghilangkan potensi pajak yang seharusnya dia bisa dapatkan. Gitu. Karena warga negara Indonesia atau wajib pajak
dalam negeri kita itu trauma, daripada capek-capek ke luar negeri jualan hasilnya sama-sama di Indonesia, ya udah aja di Indonesia gitu. Ya. Itu maksudnya kenapa negara itu akan mengalami kerugian kalau terjadi pajak secara berganda. Nanti dirasakannya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Pada saat si wajib pajak itu tidak mau lagi melakukan transaksi internasional. Makanya harusnya itu kalau ada warga negara kita yang berhasil menjual barangnya di luar negeri itu harus didukung. Makanya ekspor itu ya nggak ada pajaknya. Itu ekspor nggak ada pajaknya. Gitu. Oke. Kita kembali lagi ke teks treaty ya. Treaty shopping. Jadi treaty shopping itu tadi memilih treaty yang paling menguntungkan bagi dirinya. Meskipun dia itu tidak berhak. Kayak tadi saya kasih contoh. Yang berhak itu kalau penghasilannya dari India ya, maka harus menggunakan P3B Indonesia dengan India, bukan P3B Indonesia Malaysia. Gitu. Ya. Jadi haknya itu adalah negara Indonesia India, bukan Indonesia Malaysia. Seperti itu inti dari treaty shopping. Nih, kita kasih contoh. Ada perusahaan namanya Coco, tinggal di Cayman, itu home country-nya. Kemudian dia punya AMCO di Amerika Serikat. Penghasilannya berupa dividen dibayarkan dari AMCO di Amerika ya, kepada Coco di Cayman. Kemudian atas transaksi dividen itu dikenakan pajak sebesar 30% misalkan di Amerika. Tapi Coco nggak mau gitu ya. Misalkan dipajaki di Amerika karena tarifnya gede ting 30%. Maka Coco bikin perusahaan lagi namanya UK Co di Inggris. Kemudian penghasilan yang berasal dari dividen itu dialihkan ke UK Co. Oke. Sehingga kalau ini terjadi, maka Amerika Serikat tidak berhak memajaki karena penghasilannya masuk ke negara Inggris. Dan kebetulan di Inggris itu dalam hal pengenaan dividen tidak ada pajaknya. Gitu. Jadi si yang namanya Coco ini pilih-pilih dia. Biar dia mendapatkan pajak yang paling kecil, kalau bisa nggak ada sama sekali. Gitu ya, itu inti dari treaty shopping. Berikutnya, bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Nah, di P3B ada istilah yang namanya beneficial owner. Beneficial owner ini dimuat tentang pemajakan atas dividen, bunga, dan royalti. Tujuannya adalah untuk menangkal praktik treaty shopping yang termasuk ke dalam tax evasion atau penggelapan pajak. Semua model sepakat adanya pasal yang mengatur tentang beneficial owner.
OECD, UN, US maupun P3B, mereka mengatur tentang hal itu. Gitu ya. Jadi yang dicari oleh wajib pajak itu bukan cuma pajaknya kecil, tapi pengurangan tarif pajak. Tapi pengurangan tarif pajak yang diberikan. Kayak tadi ya, kayak tadi yang sama di Inggris. Di Inggris itu tidak ada yang namanya yang mengenanya withholding tax atas dividen. Maksudnya withholding tax itu gini, kita punya saham di Amerika. Terus pada saat pemberian dividen, langsung dipotong sama pemerintah Amerika sebesar 30%. Itu namanya withholding. Tuh, tapi kalau di Inggris, itu nggak ada withholding. Jadi kita dapat penghasilan berupa dividen itu utuh aja. Gitu. Tapi bisa juga dipajaki oleh Inggris kalau tax treaty-nya mengatakan kalau ada penghasilan dari dividen, maka Inggrislah yang berhak memajaki. Tapi ada kemungkinan juga yang berhak memajakinya adalah Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi inti dari beneficial owner ini adalah memastikan bahwa yang bisa menerima manfaat P3B. Memastikan bahwa yang bisa menerima manfaat P3B adalah pihak yang bertransaksi. Itu inti dari beneficial owner, memastikan yang berhak menerima manfaat P3B adalah pihak yang bertransaksi. Seperti contoh di awal saya tadi, ada transaksi Indonesia dengan India. Berarti P3B yang wajib digunakan adalah Indonesia dengan India. Tapi kalau kita menggunakan P3B Indonesia dengan Malaysia, maka kita tidak berhak untuk memanfaatkan hal itu karena kita bukan beneficial owner. Gitu ya, atau pemilik keuntungan. Gitu. Sekarang kita lihat untuk peraturan Dirjen Pajaknya. Yang pertama, orang pribadi atau badan yang dicakup dalam P3B adalah orang pribadi atau badan yang merupakan SPDN dan atau subjek pajak dalam negeri dari negara mitra P3B. Jadi negara mitra P3B itu misalkan P3B Indonesia Malaysia, berarti negara mitra siapa? Malaysia. P3B Indonesia Malaysia Singapura, berarti mitra P3B adalah Singapura. Gitu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut di dijelaskan lebih lanjut di nomor 2, penyalahgunaan P3B itu bisa dilakukan yang pertama, tidak ada kegiatan secara substansi. Jadi nggak ada proses jual beli, langsung ngirim aja penghasilan ujung-ujung ke negara Inggris, kan nggak ada kegiatan substansi ekonomi, gitu ya.
Kemudian yang keduanya, format hukumnya berbeda dengan economic substance-nya. Misalkan perusahaan itu tuh jual belinya atau bergerak di bidang konstruksi misalkan. Tapi ada penjualan pesawat. Berarti kan legal form-nya dengan economic substance-nya itu beda. Gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Kalau secara akuntansi mah nggak boleh ya. Kalau kamu jualannya baju gitu ya, maka jangan jualan mobil. Kecuali kalau penjualan mobil itu dalam rangka menjual aset yang sudah tidak terpakai. Atau jumlah penjualan yang bukan inti dari kegiatan bisnisnya nggak terlalu besar. Jangan sampai gini, bilangnya sih perusahaannya perusahaan maskapai penerbangan, tapi 80% pendapatannya berasal dari penjualan ban bekas pesawat. Jadi usaha nanti naon? Dagang ban atau dagang pesawat atau maskapai penerbangan. Kan gitu jatuhnya ya. Jadi kudu nyambung gitu. Gitu ya. Harus nyambung, ngedatangin pawang hujan teh biar nggak hujan, lain kakalah hujan gitu. Jadi anu marake sepatu bodas kala lotor gitunya. Gitu ya. Jadi dikasih tambahan fasilitas yaitu jas hujan keresek 5 ribuan. Bari jeung tembus teh gini. Gitu ya. Yang ketiga, penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya yang berhak menerima itu kan yang berada di Amerika, tapi kenapa ini dialihin dulu ke UK? Nah, itu kan nggak sesuai. Sama kayak misalkan mahasiswa gitu ya, datang ke kampus tetangga. Misalkan datang ke ITB, terus pakai WiFi. ITB kan WiFi-nya kencang. Dulu mah nggak tahu sekarang ya. Pakai NIM kan? Kalian pakai NIM, teman kalian yang mahasiswa ITB gitu. Itu kan berarti bukan beneficial owner-nya kan? Gitu. Seperti itu. Makanya dalam P3B ditetapkan harus yang benar-benar menerima, harus yang benar-benar bertransaksi gitu. Yang berhak memanfaatkan tax treaty-nya. Tapi bisa ditetapkan beneficial owner itu kalau penghasilannya itu ditentuin ya. Di P3B seperti tadi, dividen, bunga, royalti, itu boleh ditetapkan beneficial owner-nya. Siapa yang berhak atas royalti ini? Siapa yang berhak atas dividen ini? Gitu. Karena kenapa itu diatur? Karena banyak yang mengalihkan. Ini saya bukan penerima dividennya, tapi si ini gitu. Itu sering kayak gitu. Ya. Makanya dijelasin lebih lanjut, kalau yang disebut beneficial owner atau pemilik yang sebenarnya adalah dia tidak bertindak sebagai agent atau agen. Tidak juga bertindak sebagai nomini. Kalau agen tahu ya, perantaranya. Jadi, kenapa kamu menerima dividen? Kan bukan kamu yang punya sahamnya. Iya, saya mah agennya gitu. Kan bisa beralasan kayak gitu kan. Itu nggak boleh. Kemudian nomini. Kalau nomini itu memiliki legal owner. Kemudian di sini kita baca dulu deh. Nomini adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki legal owner suatu harta atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan. Kalau misalkan ini mah kayak pengelola gitu ya, nomini teh. Kayak misalkan manajemen gitu, manajemen.
Misalkan kita punya royalti atas suatu hak cipta, nah itu dikelolanya oleh perusahaan X yang ada di negara X gitu. Padahal mah yang haknya mah kita negara Indonesia, tapi sama kita tadi dialihin dulu ke sana dengan alasan di sana pihak manajemennya mah gitu ya. Gitu, itu nomini namanya. Berikutnya perusahaan conduit. Ini bacanya gimana ya? Conduit. Tapi kudu di Google apa bacanya? Asa lupa lagi, saya pernah. Conduit. Nah, conduit ya. Conduit. Nah, itu ya. Conduit ya, benar ya. Jadi conduit itu perusahaan yang memperoleh manfaat dari P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul dari negara lain. Nah, ini mah sama ya. Jadi perusahaannya itu bukan jadi perusahaan antara gitu ya. Sama kayak tadi ya, harusnya mah saya yang nerima, ternyata masuknya ke perusahaan yang lain dulu dengan tujuan biar menghindari pajak atau tax treaty yang di negara sebelah lebih menguntungkan buat kita. Ya, itu kalau pemilik atau menentukan pemilik sebenarnya atau beneficial owner. Berikutnya adalah orang pribadi atau badan yang tercakup dalam P3B yang dianggap tidak melakukan penyalahgunaan P3B. Berarti sebaliknya dari yang tadi ya, tidak menjadi agen, tidak menjadi nomini, bukan perusahaan conduit gitu kan, dan seterusnya. Gitu. Jadi sebenarnya buat menentukan perusahaan itu berhak atau tidaknya menerima penghasilan itu dilihat dari banyak aspek ya. Bisa dilihat dari kontraknya. Ini kontraknya tuh dari siapa ke siapa. Itu bisa dijadikan dasar. Berikutnya kalau misalkan saham, itu nanti ditanyain ke pihak yang pemberi dividennya. Siapa yang berhak menerima saham ini, dividen ini? Kan si saham itu bakalan terlihat ya siapa aja pemiliknya. Misalkan 30% dilepas ke bursa. Nah, 30% itu siapa yang memilikinya itu ketahuan. Kenapa? Karena pada saat pembagian dividen itu dibagikan kepada mereka, jadi ketahuan. Seperti itu. Jadi dari situ saja sebenarnya susah gitu kan. Dari situ aja kita agak susah buat dari situ aja malah gampang buat menentukan siapa yang berhak memajaki. Tapi kalau misalkan dari awal kita udah berencana untuk melakukan treaty shopping, nah kita bisa dari awalnya udah menggunakan itu. Gitu. Misalkan kita beli saham tapi nggak pakai nama kita, pakai nama perusahaan yang ada di negara tax haven country. Berarti kan dari awal udah merencanakan. Nah, itu susah untuk diidentifikasi. Karena dari awalnya kita udah melakukan kejahatan. Makanya kejahatan itu kan biasanya suka 2 langkah, 3 langkah lebih depan daripada peraturan. Gitu kan? Misalkan pajak melihat kontraknya. Ya, kontraknya juga kita udah atur ya. Kalau yang berhak itu kontrak terjadi antara negara lain dengan negara lain yang sudah kita tunjuk. Gitu. Nah, tapi kalau ketahuan maka keluar. Ya. Poin yang ke-6 ini. Poin yang ke-6 ini, dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B, maka yang pertama, pemotong atau pemungut pajak tidak diperkenankan untuk menerapkan ketentuan yang diatur. Jadi nggak boleh dipotong pajaknya. Tapi kalau udah dipotong pajaknya, nggak bisa dikembaliin.
Gitu. Kayak tadi, contoh di awal. Kan tadi pajaknya 5% tuh. Ternyata ketahuan, harusnya mah, gitu kan? Bukan 5%, tapi yang 10%. Nah, yang 5% ini tidak dikembalikan. Jadi dia kena pajak berapa? Dia kena pajak 15%. Kenapa 15%? Karena 5%-nya dibayar di Indonesia Malaysia, ketahuan balik dia ke Indonesia gitu. Jadi dia kena pajaknya 2 kali, 5% sama 15%. Gitu. Bongan saha kapanggih gitu kan. Seperti itu ya. Jadi kata Malaysia, oh tidak bisa gitu ya. Ini udah masuk kami, jadi kau tak bisa gitu. Oke. Nah, itu inti dari materi kita pada hari ini. Kita coba kasih contoh dulu ini. Terakhir ya. Perusahaan dan bank membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Salah satunya yaitu perusahaan jangga. Nah, artinya aneh-aneh. Perusahaan jangga kemudian membayarkan seluruh dividen yang diterimanya kepada perusahaan IC yang merupakan induk perusahaan. Padahal yang punya perusahaannya jangga ya, bukan IC. Kemudian untuk memutuskan apakah perusahaan jangga adalah beneficial owner atas dividen yang diterimanya dari perusahaan dan bank, maka terlebih dahulu ditentukan. Pertama, apakah perusahaan jangga ini bertindak sebagai agen atau bukan? Yang kedua, apakah perusahaan jangga ini bertindak sebagai nomini atau bukan? Yang ketiga, apakah perusahaan jangga ini termasuk atau bertindak sebagai perusahaan konduit atau bukan? Gitu ya. Kemudian, jika ternyata perusahaan tidak terikat kewajiban secara kontraktual atau legal untuk meneruskan pembayaran dividen yang diterimanya kepada perusahaan IC, artinya gini, ditanyain ke PT Jangga, enggak gitu kan, kamu kenapa dikasihinnya ke IC? Apakah kamu agen atau bukan? Gitu. Ternyata secara kontrak itu enggak ada klausul yang menyebutkan ya setiap penghasilan dividen dari anak perusahaan diterima oleh induk. Kan tadi dikatakan kalau misalkan perusahaan IC itu adalah induk perusahaan. Berarti si Jingga apa? Si Jingga lagi. Jangga ya. Berarti Jangga ini adalah perusahaan anak. Nah, antara perusahaan anak dengan induk perusahaan harus ada klausul yang menyebutkan kalau ada penghasilan dari dividen yang diterima oleh Jangga, maka harus diberikan kepada IC. Kalau nggak ada klausul itu, nggak ada kontraktual itu, maka tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh seperti itu memberikan penghasilan dividennya ke IC, gitu. Ya. Jadi poin penentunya itu adalah ada atau tidaknya kewajiban untuk meneruskan penghasilan yang diterimanya kepada pihak lain. Seperti itu.
Nah, itu materi kita yang terakhir ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ada satu lagi ya, tin capitalization ya. Oh. Ada satu lagi tin capitalization. Nanti kita akan coba tawarkan ya, mau bahas atau langsung kuis. Biasanya mah langsung kuis ya. Kita tuh berapa kali pertemuan lagi ya? 2 apa 3 sih? Satu kali lagi kan? Minggu depan terakhir. Pertemuan 15. Minggu ke-16 UAS. Iya, berarti sekali lagi. Ada satu materi lagi yaitu tin capitalization. Nanti dilihatnya dari there. Bukan pakai O ya. Kalau pakai O kaget biasanya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu tentang treaty shopping. Treaty shopping nggak di Shopee ya, nggak di Tokopedia juga enggak ya. Bentar lagi liburan ya. 3 bulan setelah UAS. Bisa tuh bagi kalian yang belum dapat belum punya apa tuh brevet tuh, bisa tuh sambil mengisi waktu liburnya. Kan KKN ya. Kan KKN-nya nggak di Desa Penari kan, jadi bisa tambah lagi yang lain. Pelatihan apa gitu ya, kalian yang pengen diinin bahasa Inggris atau audit atau pajak atau apa aja lah. Ini kesempatan terakhir kalian ya, karena tahun depan kalian udah lulusnya. Semester ganjil depan kan kalian udah nggak ada di sini. Makanya saya liatin background kampus nih terakhirnya sebelum dirobohkan. Ini saya lagi di kampus kebetulan. Ada lagi yang mau, enggak ada lagi, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nggak usah dipaksain. Waktu sisanya bisa dilaksanain. Tugasnya bisa dikerjakan ya. Nanti minggu depan kita kuis. Seperti biasa ya. Kuis lagi gitu-gitu keneh lah. Bari jeung butut ge nilai nagenya. Gitu-gitu keneh, tapi butut keneh nilainya nggak ngerti. Soalnya udah dibahas, jawabannya aya di rekaman, masih keneh butut. Nih kelas B kita lihat ya. Nilainya geus aralus apa nih. Kalau udah bagus mah nggak usah kuis juga nggak apa-apa ya. Wow, udah bagus sih. Tapi yang E masih ada sih. Tapi yang AB juga udah ada nih. Lita udah AB, Novilia udah AB. Jadi kuis, terus nggak usah UAS, kayaknya udah dapat nilai A ya. Jadi kalau udah dapat A mah nggak usah ujian juga nggak apa-apa ya. Kalau capek-capek gitu ya. Saran saya. Tapi kalau mau ujian juga ya monggo aja. Berarti tadi pertemuan ini pertemuan terakhir dapat poin ya. Kekah aja ya. Ya udahlah. Kalau nggak ada lagi saya tutup. Untuk nilainya kalian bisa cek di daftar nilai ya. Waduh, langsung banyak yang masuk ke ini ya. Langsung banyak yang ngecek. 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak apa-apa lah ya. Berarti niat gitu ya ngeliatin nilai. Kamana wae atau kamari ninggalinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 6 orang. Saya kasih pesan di itu ya. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.